Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hendaknya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, yang mana di antara nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita waktu luang, yang dengan itu kita bisa menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan nikmat itu pula kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini bisa bertemu kembali dan berkumpul di salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga majelis kita pada pagi hari ini menjadi majelis yang mubarak, majelis yang penuh dengan berkah, majelis yang bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji pembahasan tentang amalan-amalan yang bisa membuka pintu rezeki. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang masalah rezeki, maka yang butuh kita yakini, yang butuh kita tanamkan di dalam hati-hati kita, bahwasanya rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya itu pasti. Setiap dari manusia pasti akan mendapatkan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ar-rizqu wal ajalu qarinani madmunan, famadamal ajalu baqiya farrizqu atiya. Yang artinya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-ajal war rizq, ajal dan rezeki itu adalah dua perkara yang saling beriringan, dua perkara yang selalu bergandeng. Famadamal ajalu baqiya, maka selama ajalnya seseorang hamba itu masih ada, selama seseorang hamba itu masih hidup, belum datang kepadanya kematian, farrizqu atiya, maka rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan datang kepadanya. Bahkan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan,
di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah ada suatu makhluk pun yang bergerak di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan menanggung rezeki mereka. Dari penjelasan para ulama, demikian pula firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala ini amat jelas sekali bahwasanya rezekinya setiap hamba itu telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan pasti akan mendapatkan rezekinya masing-masing. Hanya saja para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana ada beberapa amalan-amalan yang mana apabila amalan-amalan tersebut dilakukan oleh seseorang hamba, dilakukan oleh seorang muslim, maka amalan tersebut bisa menjadi penyebab agar rezeki yang awalnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut bisa semakin lancar, bisa semakin berkah, dan bisa semakin mudah untuk dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pasti dari kita semua menginginkan rezeki kita itu semakin mudah, rezeki yang kita dapatkan itu semakin berkah. Maka dengan amalan-amalan yang akan kita sebutkan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwasannya rezekinya seorang hamba akan semakin terbuka dan akan semakin mudah untuk menggapai rezeki tersebut. Di antara amalan-amalan yang disebutkan oleh para ulama yang bisa membuka pintu rezekinya seorang hamba, yang pertama adalah bertaubat dan beristighfar. Amalan yang pertama yang bisa menjadi penyebab terbukanya rezeki, menjadi penyebab berkahnya rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah bertaubat dan beristighfar. Bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang rezekinya seorang hamba itu tertahan atau tidak terbuka untuk hamba itu tidak lain di antara sebabnya adalah dosanya hamba itu sendiri. Walaupun rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk hamba itu pasti akan sampai kepada hamba, akan tetapi tatkala seseorang hamba itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala seseorang hamba itu melakukan perbuatan dosa, maka rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan tertahan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, innal abda la yuhramu minar rizq bidzanbi yusibuhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya seseorang hamba itu bisa diharamkan dari sebuah rezeki, dihalangi dan tidak mendapatkan rezeki yang harusnya dia dapatkan, bidzanbi yusibuhu, dengan sebab suatu dosa yang telah dia lakukan. Maka apabila kita menginginkan agar rezeki kita terbuka, agar rezeki kita lancar, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kembali mengecek amalan-amalan kita. Karena kalau kita membahas tentang permasalahan dosa, setiap hamba, setiap manusia tidak pernah lepas dari dosa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang lain, Nabi mengatakan kullu bani Adam khata
Wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap Bani Adam pasti melakukan perbuatan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa adalah bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sebaik-baik orang yang berbuat dosa bertaubat kepada Allah? Dikarenakan dengan taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dia akan lancar kembali dan akan dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya istighfar itu bisa menjadi sebab terbukanya pintu rezeki adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat ke-11 sampai ayat ke-12. Yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Di antara isi dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, beliau berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Kata Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, dan kita tahu bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, waktunya amat sangat lama sekali. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang lamanya dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50. Berapa jadi Pak? 950 tahun. Ini menunjukkan bahwasannya mengajak orang kepada kebaikan itu butuh waktu. Bahkan Nabi Nuh 950 tahun mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah, untuk menuju kepada jalan kebaikan, waktu yang lama, tapi beliau tetap jalani. Lah, di antara apa yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, fakultu, kata Nabi Nuh, maka aku pun berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian, memintalah ampun kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun. Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk bertaubat kepada Allah, mengajak kaumnya untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat yang bisa diraih? Allah melanjutkan firman-Nya, yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Kalau seandainya kalian mau beristighfar, kalian mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Ini manfaat yang pertama. Wa yumdidkum bi amwal, yang kedua, manfaat yang bisa didapatkan tatkala seseorang hamba itu meminta ampun, bertaubat kepada Allah, Allah akan berikan harta yang banyak. Allah akan berikan kepadanya keturunan-keturunan yang banyak. Bahkan wa yaj'al lakum jannat, Allah akan berikan kepada dia kebun-kebun. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia sungai-sungai. Di sini ada beberapa perkara yang bisa didapatkan oleh orang yang beristighfar. Yang pertama, berkah dari langit, yaitu turunnya hujan.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kepada dia harta yang melimpah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia keturunan yang banyak. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia kebun dengan fasilitas, ada juga sungai yang mengaliri kebun-kebun tersebut. Satu ucapan astaghfirullah, akan tetapi balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala amat sangat banyak sekali. Yang mana kata Al-Imamul Qurtubi rahimahullah, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan fi hadhil ayah wallati fi Hud, fi hadhil ayah wallati fi Hud, di dalam ayat ini sebagaimana pula di dalam ayat yang ada dalam surat Hud, ada dalilun ala annal istighfar yastanzilu bihir rizq wal amtar. Ada dalil yang menunjukkan bahwasannya istighfar itu menjadi penyebab datangnya rezeki dan turunnya hujan. Jadi pernah disebutkan di dalam sebuah hadis, karena sebab banyaknya dosa seorang hamba, air hujan itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan hujan kepada manusia. Akan tetapi dikarenakan Allah Subhanahu wa taala kasihan kepada para binatang-binatang, kasihan kepada para hewan-hewan yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menurunkan hujan. Jadi terkadang yang menyebabkan musibah, yang menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita, tidak lain adalah perbuatan kita sendiri. Maka untuk kita bisa meraih apa yang kita inginkan, maka hendaklah kita memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mau meneladani Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam fil yaum, dalam sehari, beliau terkadang yastaghfirullah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 70 marrah, 70 kali. Bahkan dalam sebagian riwayat yang lain, beliau meminta ampun kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali. Ini kondisi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mana kita ketahui dosanya beliau yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni. Tapi toh Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita, beliau tetap meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan meminta ampun kepada Allah tidak akan merugikan seorang hamba. Tidak akan membuat rugi hamba yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang berbahagia. Orang yang mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jarang sekali orang yang mau menyadari tentang kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Dosa-dosa yang dia kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita segera bertaubat dan segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu tanda kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Ada sebuah kisah diceritakan
ada seseorang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Seseorang ini datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri mengeluhkan tentang kondisi sawahnya. Mengatakan, wahai Imam, sawahku tandus. Tanaman yang kutanam tidak bisa tumbuh dikarenakan kekeringan. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri menasihatkan orang tersebut, istaghfirillah. Minta ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak lama datang lagi pemuda yang lain mendatangi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, mengeluhkan permasalahan yang lain. Mengatakan, wahai Imam, kondisi ekonomiku benar-benar sangat menyedihkan. Saya tidak memiliki penghasilan, saya tidak memiliki pekerjaan. Imam Al-Hasan Al-Basri kembali menasihatkan laki-laki tersebut dengan mengatakan, istaghfirillah. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang lagi orang yang ketiga kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian mengatakan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, saya sudah lama menikah tapi belum diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang anak. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan lagi, istaghfirillah. Mintalah kalian ampun atau mintalah engkau ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, 3 orang yang berbeda-beda permasalahannya. Orang pertama bermasalahan tentang masalah tanamannya, sawahnya, ya, yang tandus, yang tidak bisa ditanami, kekeringan. Orang yang kedua tentang masalah ekonominya, tidak punya pekerjaan. Yang ketiga, orang datang mempermasalahkan tentang masalah, ya, kondisi rumah tangganya yang sudah lama menikah tapi tidak juga kunjung mendapatkan apa? Anak. Tapi jawabannya cuma satu. Apa jawabannya? Istaghfirillah. Mintalah kamu ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka murid yang belajar bersama Imam Al-Hasan Al-Basri heran. Wahai Imam, datang kepadamu 3 orang yang berbeda-beda permasalahannya, tapi solusinya kok cuma satu. Ya, solusinya kok cuma apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku menjawab seperti itu bukan karena, ya, hasil pemikiranku, bukan karena hawa nafsuku, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memang menyuruh manusia untuk beristighfar untuk solusi-solusi permasalahan mereka. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri membacakan ayat dari surat Nuh yang kita sebutkan di atas tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi sempat kita singgung bahwasannya beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan membuat rugi seorang hamba. Selain rezeki tersebut atau selain istighfar tersebut menjadi penyebab terbukanya rezeki, ternyata di sana masih ada manfaat-manfaat yang lain yang telah disiapkan oleh agama Islam kita ini, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebagai contoh, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala an.
Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Mari kita dengarkan bersama-sama apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata beliau, "Man aktsara minal istighfar." Barang siapa yang memperbanyak istighfar. Apa manfaat yang akan dia dapatkan? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari setiap kegundahannya, setiap permasalahannya, Allah akan berikan jalan keluar. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari segala macam hal yang sulit yang menimpa kepadanya, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar, solusinya. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam memberikan 3 keutamaan istighfar. Yang pertama, tatkala seseorang itu sering beristighfar atau memperbanyak istighfar, Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Kesedihan, kegundahan, kebingungan, itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusinya. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tentang manusia, itu tidak lepas dari permasalahan. Entah itu berupa gundah gulana atau mungkin kondisi yang sulit yang dia hadapi. Di dalam hadis ini Nabi memberikan solusi, yaitu memperbanyak istighfar. Bahkan di dalam hadis tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Dijelaskan oleh sebagian para ulama, rezeki yang tidak disangka-sangka itu bisa jadi dia mendapatkan bonus. Yang mungkin awalnya dia mendapatkan gaji atau bulanan 4 juta, 5 juta, ternyata karena banyak istighfar dia mendapatkan bonus 2 kali lipat. Atau mungkin bisa jadi ketika dia belanja ternyata mendapatkan diskon. Ini termasuk manfaat dari istighfar. Maka kita katakan tadi, memperbanyak istighfar tidak akan membuat seseorang itu rugi. Cuman yang jadi permasalahan para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah hanya cukup kita mengucapkan astagfirullah begitu saja dengan lisan? Tadi kan kita katakan istighfar manfaatnya sangat banyak. Yang jadi permasalahan yang harus kita pelajari pula di sini, apakah hanya cukup kita sekedar mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dengan lisan saja, atau butuh diiringi dengan hati dan perbuatan? Di dalam permasalahan ini, penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala penjelasan yang amat sangat bagus sekali. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan nggak cukup kalau seseorang itu istighfar hanya sekedar menggunakan lisannya saja tanpa diiringi dengan hati dan perbuatan, itu tidak cukup. Sama gambarannya begini Pak, orang makan pedas, makan sambal pedas, saking pedasnya kemudian dia mengatakan tobat nih. Terus besok dikasih sambal lagi, dia makan. Namanya tobat apa itu?
tobat sambal. Nggak benar jadi tobatnya. Kenapa? Hanya sekedar lisan. Maka di dalam taubat atau istighfar tidak cukup hanya di lisan saja, tapi butuh diiringi dengan hati. Demikian pula dilakukan secara perbuatan, dibuktikan secara perbuatan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seseorang itu dikatakan bertaubat dengan sebenar-benarnya, dikatakan beristighfar meminta ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya apabila terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia benar-benar menjauhkan dirinya dari dosa yang telah dia lakukan. Jadi dia benar-benar menjauh, melepaskan dirinya dari perbuatan dosa tadi. Bukan hanya sekedar astagfirullah, tapi bisa diulangi. Jadi dia benar-benar ya melepaskan dirinya, mencabut dirinya dari perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, dia menyesali perbuatan dosa tadi. Yang ketiga, dia berazam, bertekad kuat untuk tidak akan kembali lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Apabila terpenuhi 3 kriteria ini, 3 syarat ini, dia menjauhkan dirinya dari kemaksiatan yang telah dia lakukan. Kemudian dia menyesal. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak lagi melakukan. Maka inilah istighfar yang bisa mendatangkan manfaat-manfaat yang sangat banyak. Karena para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi kathratal istighfar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tuba, berbahagialah, bergembiralah. Siapa? Orang-orang yang mendapatkan di dalam catatan amalannya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap dari kita ketika beramal, semua amalan itu akan dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu amalan-amalan ketaatan maupun amalan-amalan kemaksiatan, semuanya diberikan catatan. Yang berbuat baik dicatat, yang berbuat maksiat juga dicatat. Tapi kalau berbuat baik dicatatnya itu harus melewati dua evaluasi. Yang pertama, ketika dia berbuat baik dilihat dulu ikhlas atau enggak. Kemudian yang kedua, amalannya tersebut apakah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam atau belum. Ketika dua perkara ini ada pada amalannya, akan dicatat amalan kebaikan. Tapi kalau perbuatan dosa, butuh ikhlas nggak, Pak? Oh, ini amalan dosanya ikhlas ini, nggak butuh. Ketika dia berbuat dosa langsung apa dicatat. Itu nantinya akan dihadapkan kepada kita. Catatan semua amalan dari mulai kita lahir atau mulai kita mukallaf sampai kita meninggal, semua catatannya diberikan kepada kita. Ada orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kanan dan ada orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kirinya. Dan di hadis tadi Rasul mengatakan, berbahagialah orang-orang yang mereka mendapatkan di dalam catatan amalan tersebut banyak istighfar. Maka mari berjamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita penuhi catatan amalan kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat,
syaratnya harus benar-benar dari hati menyesal, berkeinginan kuat untuk tidak melakukan lagi, kemudian dibuktikan dengan amalan, kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup hanya sekedar istighfar dengan lisan. Karena kalau hanya sekedar lisan, sama seperti istilah kita tadi, tobat sambel. Ngomongnya tobat tapi tetap dilakukan, maka itu tidak bermanfaat istighfarnya. Ini sebab yang pertama atau amalan yang pertama yang bisa membuka pintu rezeki seorang hamba. Amalan yang kedua yang tidak kalah pula manfaatnya untuk bisa membuka pintu rezekinya seorang hamba adalah beriman dan bertakwa. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasannya Allah adalah zat yang paling berhak diibadahi. Kemudian yang kedua, bertakwa dengan arti kata menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala macam larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang memiliki dua karakter ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa aghatnahum bima kanu yaksibun." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah seandainya suatu penduduk negeri, suatu penduduk desa, mereka itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, apa yang akan didapatkan? La fatahna alaihim, niscaya kami akan bukakan untuk mereka barakatim minas sama'i wal ard, berkah-berkah dari langit dan bumi. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang hamba mereka mau beriman, mau bertakwa, janjinya Allah akan bukakan bagi mereka keberkahan baik dari langit maupun keberkahan dari bumi. Yang mana kata berkah itu sendiri ini sesuatu yang kita inginkan. Kita selalu berharap apa yang kita miliki itu berkah. Rezeki yang kita miliki itu berkah. Karena berkah itu secara arti katanya, berkah itu kan dari kata bahasa Arab. Yang mana kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, berkah itu adalah langgengnya suatu kebaikan. Kalau seandainya keberkahan tersebut turun kepada sesuatu yang sedikit, maka yang sedikit ini bisa menjadi cukup. Tapi kalau keberkahan tersebut turun kepada sesuatu yang banyak, maka sesuatu yang banyak ini bisa bermanfaat untuk banyak hal. Ini keberkahan. Dan ini yang kita butuhkan di dalam masalah rezeki. Karena rezeki itu kalau nggak berkah, meskipun kita mendapatkan rezeki yang banyak, itu nggak tahan lama. Ya, seakan-akan rezeki seperti itu atau rezeki yang kita dapatkan tidak cukup untuk kehidupan kita. Ada orang misalkan dia mendapatkan misalkan rezeki atau mendapatkan bayaran bulanan satu bulannya 5 juta. Tapi baru setengah bulan sudah habis. Dia masih kekurangan setengah bulan lagi. Hati-hati, bisa jadi ini karena tidak adanya berkah di dalam harta tersebut.
Ada juga orang yang dia pendapatannya mungkin hanya 1 juta, 1,5 juta, tapi uang tersebut, harta tersebut cukup untuk sebulan, bahkan kehidupannya bahagia. Maka itulah yang Allah katakan berkah di dalam hartanya. Maka yang butuh kita perhatikan bukan hanya jumlahnya banyak, akan tetapi yang butuh kita cari adalah bagaimana caranya berkah harta tersebut, berkah rezeki tersebut. Caranya adalah kita beriman dan bertakwa. Harta yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah sebaliknya, mendapatkan rezeki malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perkataan seorang imam berkaitan tentang masalah rezeki. Kata mereka begini: kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyatun. Semua jenis nikmat yang tidak bisa mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya itu bukan nikmat, akan tetapi itu adalah musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang Allah berikan kepada kita, di balik itu adalah nikmat, tapi itu juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu. Adapun seorang manusia tatkala mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa akramahu wa na'amah, Allah muliakan dia, Allah berikan nikmat kepada dia, fa yaqulu rabbi akraman. Sebaliknya, wa ammal insanu idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahana. Adapun manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk disempitkan rezekinya, dia mengatakan Allah telah menghinakanku. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau cek di dalam Al-Quran, baik itu nikmat maupun itu ujian, Allah mengatakan ibtalahu. Ibtala maknanya Allah uji. Ibtalau fa akrama, ibtalau fa qadara. Sama-sama diuji, baik itu berupa nikmat, ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita termasuk seseorang yang semakin dekat kepada Allah tatkala mendapatkan rezeki, atau semakin jauh? Karena ada seseorang hamba, seseorang manusia yang mereka mendapatkan rezeki banyak malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelum dia mendapatkan pekerjaan sholat 5 waktu tepat waktu, semuanya di masjid. Kemudian tatkala pekerjaannya semakin banyak, mulai berkurang sholatnya di masjid. Bahkan sholat 5 waktunya mulai dia kerjakan di akhir. Bahkan ada juga yang sampai meninggalkan sholat tersebut. Maka para jamaah sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang seperti ini itulah yang menyebabkan kehidupan kita, rezeki kita semakin susah. Sebenarnya atau seharusnya kita itu semakin beriman dan semakin bertakwa. Tatkala kita mendapatkan rezeki tersebut membuat kita semakin ingat kepada Allah. Rezeki tersebut semakin membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mudah saja untuk mengambil rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Dan banyak cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil rezeki tersebut.
Maka apabila kita menginginkan rezeki kita tersebut langgeng, berkah, bahkan semakin melimpah, maka perkuatlah keimanan kepada Allah, perbanyaklah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia jalan keluar, solusi untuk kehidupannya. Dan yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan yang ketiga, ini yang terakhir yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Di antara amalan yang bisa menjadikan atau menjadi pembuka pintu rezeki untuk kita adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya tawakal adalah menyandarkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disertai dengan berusaha. Kalau secara teks bahasa Arabnya, yang namanya tawakal adalah sidqul i'timad 'ala Allah fi jalbil manafi wa daf'il madhar ma'a akhdhil asbabi al-ma'dhunati syar'an. Yang artinya, yang namanya tawakal adalah sidqul i'timad, benar-benarnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati itu sandarannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan manfaat ataupun menolak madarat, diiringi dengan mengerjakan sebab-sebab secara syarak yang diizinkan di dalam syarak untuk dilakukan. Jadi para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal ini termasuk sebab yang bisa membuat kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasa wa taruhu bitana." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Taghdu himasa, burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, wa taruhu bitana, dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Di sini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan gambaran kepada kita tentang rezeki yang Allah berikan dengan sebab tawakal. Yaitu digambarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung saja rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena burung itu benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah bersandar kepada yang lain. Dia berusaha mencari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia berupa rezeki, tapi tetap menyandarkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya Allah memberikan rezeki kepada dia. Maka di dalam awal hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan haqqo tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal. Sebenar-benar tawakal itu bagaimana? Dijelaskan oleh Imam Ahmad, sebenar-benar tawakal adalah dia benar-benar bersandar hanya kepada Allah dan di dalam hatinya tidak ada
ya di dalam hatinya tidak ada keinginan ya ataupun tidak ada manusia yang diharapkan untuk memberikan manfaat ataupun menolak madar. Jadi benar-benar hatinya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha, adapun setelahnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat surat At-Talaq ayat ketiga, Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepada dia. Ini janji dari Allah. Kalau orang itu mau tawakal, mau bersandar hanya kepada Allah, Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepada dia. Seorang mukmin yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar ayat yang seperti ini, dia akan bahagia. Kenapa? Karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah itu adalah zat yang maha mampu, zat yang memiliki alam semesta, zat yang memberikan rezeki. Berjanji kepada orang yang mau bertawakal, Allah akan berikan kecukupan. Sehingga apa? Semua urusannya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua urusannya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kehidupannya semakin bahagia. Rezeki dia dapatkan, ketenangan hati juga dia dapatkan. Tapi kalau seandainya seorang manusia itu berupaya dan berusaha dengan menggunakan akalnya, dengan menggunakan kepintarannya, dengan menggunakan keilmuan yang dia miliki tanpa mau, perhatikan, tanpa mau bersandar kepada Allah, tanpa mau kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia untuk berpikir sendiri. Berbeda halnya kalau orang tersebut punya ilmu, punya manajemen di dalam masalah dagang atau yang semisalnya, tapi dia tetap bersandar kepada Allah, maka Allah akan bantu urusannya. Tapi kalau dia hanya sekadar berusaha dengan akalnya, memanajemen dengan ilmu yang dia miliki tanpa mau meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada Allah malah biarkan dia mengurusi urusannya sendiri. Maka kembalilah kita mengingat ucapan la haula wala quwwata illa billah, yang artinya apa? La haula, tidak ada daya, wala quwwata, demikian pula tidak ada kekuatan, melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, kita bukan apa-apa. Kita bisa memiliki ilmu, gak usah jauh-jauh, kita bisa sholat 5 waktu. Itu bukan dikarenakan kita sehat, bukan dikarenakan kita kuat, akan tapi murni karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang di sana, luar sana, mereka sehat, mereka kuat, tapi mereka juga tidak sholat. Bukan juga karena rumah kita dekat dengan masjid, karena di luar sana juga banyak orang yang rumahnya dekat masjid tapi tidak juga datang ke masjid. Maka semua yang bisa kita lakukan ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menginginkan rezeki kita terbuka, rezeki kita lancar datang kepada kita dan berkah, maka hendaklah kita sandarkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah konsep yang selalu kita baca di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Maka seorang hamba tidak boleh sombong hanya dengan sebab apa? Ilmu yang dia miliki atau kekuatan yang sedikit yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia lupa dan tidak mau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi sekalipun
yang mereka itu utusannya Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menginginkan keberkahan untuk rezeki kita menginginkan dilapangkan rezeki kita, dibukakan rezeki kita, maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa beramal dengan ketaatan, bisa selalu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, dan bisa menyandarkan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu dikaruniai keimanan, dianugerahi keimanan, dan selalu berada di atas keimanan sampai ajal menjemput kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.